Ya udah sekarang tes DNA. Berani nggak? Kan nggak berani. Ya. Ini masalahnya apa? Ini masalahnya menyangkut kehormatan yang telah diinjek-injek. Bahaya kalau sembarang orang bisa ngaku-ngaku, sementang hidungnya mancung sedikit, wajahnya agak ke Arab-Araban, padahal Arab nangendi. Ngaku durian Nabi, tidak boleh sedemikian rupa. Jadi cara mengkonfirmasinya sederhana, satu kitab nasab. Cara mengkonfirmasinya, kalaupun dengan kitab nasab tidak terkonfirmasi, maka gunakan tes DNA. Makanya Bapak Ibu, saya salut dengan keturunan Wali Songo. Wali Songo itu zuriat Nabi. Tapi ngapa kita nggak pernah nganggap beliau-beliau itu zuriat Nabi, Pak? Ya kan begitu. Wali Songo itu zuriat Nabi. Ya udah sekarang tes DNA. Berani nggak? Kan nggak berani. Ini masalahnya apa? Ini masalahnya menyangkut kehormatan yang telah diinjek-injek sampai mengatakan bahwa satu habaib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim, yang bersorban. Itu kan namanya doktrin yang nggak jelas. Terus di mana letak mereka, dalilnya mana gitu loh. Hanya kita, ya Allah, bukan apa-apa umat ini, Pak, umat nih itu ingin mencintai kurbanya Nabi Muhammad SAW, tuh ingin, mereka tuh ingin. Tapi yang mana nih kerabatnya Rasul itu yang mana? Gitu. Dalam Al-Quran itu kan dijelaskan, Pak. Qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Qul, katakanlah wahai Muhammad Rasulullah, la as'alukum, aku tidak meminta kepada kalian semua ajron, akan suatu upah atau imbalan, alaihi, tablighur risalah, menyampaikan risalah, illal mawaddata fil qurba, kecuali mencintai kerabat Nabi. Perdebatan seputar nasab para habaib di Indonesia, zuriat Nabi itu ada sampai hari kiamat nanti. Setuju nggak kira-kira? Ya, Imam Mahdi kan zuriat Nabi, kan begitu. Hanya saja Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani menegaskan, semua orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi punya kewajiban untuk membuktikan kalau dirinya merupakan zuriat Nabi. Kalau dia sendiri tidak mampu membuktikan dirinya sebagai zuriat Nabi, maka boleh dia meyakini saya keturunan Nabi, yakin boleh. Tapi dia nggak boleh ikrar saya keturunan Nabi. Di dalam darah aneh nih ada darah Rasulullah. Kalau dia nggak bisa membuktikan, jangan ngomong begitu, nggak boleh. Karena memang mengaku zuriat Nabi tapi bukan keturunan Nabi itu bahaya. Tapi meyakini boleh. Termasuk kita jamaah, kita boleh meyakini orang tertentu adalah zuriat Nabi, boleh. Seperti saya meyakini Buya Habib Lutfi, yakin saya. Seperti saya meyakini Habib Syekh, saya meyakini beliau karena keyakinan, bukan karena ilmu, tapi karena keyakinan. Yakin kan tidak bisa dijelaskan dengan apapun, namanya yakin kan. Kita meyakini. Kita boleh meyakini siapapun sebagai zuriat Nabi, sebagai Habib, tapi kita juga tidak boleh berlebih-lebihan sedemikian rupa. Karena apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi ilmu pengetahuan, berdasarkan kitab nasab. Tujuannya apa? Agar gak sembarang orang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Ini bahaya kalau sembarang orang bisa ngaku-ngaku, sementang hidungnya mancung sedikit, wajahnya agak ke Arab-Araban, padahal Arab nangendi. Ngaku zuriat Nabi, tidak boleh sedemikian rupa.
Jadi cara mengkonfirmasinya sederhana, satu kitab nasab. Cara mengkonfirmasinya, kalaupun dengan kitab nasab tidak terkonfirmasi, maka gunakan tes DNA. Makanya Bapak Ibu, saya salut dengan keturunan Wali Songo. Wali Songo itu zuriat Nabi. Tapi ngapa kita nggak pernah nganggap beliau itu zuriat Nabi, Pak? Ya kan begitu. Wali Songo itu zuriat Nabi. Gus Fuad Pleret, beliau dari jalur bapaknya keturunan Sunan Ampel, dari jalur ibunya keturunan Sunan Bonang, terhubung dengan silsilah kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Dari jalur bapak Sunan Ampel, jalur ibu Sunan Bonang, tapi nggak pernah ngaku zuriat Nabi kan? Nggak pernah tunjuk dada, nggak pernah. Bahkan beliau tes DNA. Kata anaknya Gus Fuad, kalau bisa kita ini nggak usah terbukti zuriat Nabi, kata anaknya. Lu ngapa nak? Bebannya berat banget, kata dia. Gue enak. Kalau kita terbukti zuriat Nabi nggak ngaku kafir. Misal contoh, kamu zuriat Nabi bukan? Bukan. Padahal zuriat Nabi bisa kafir. Kalau kita sudah dipastikan zuriat Nabi tapi kita nggak mengakuinya, malah kafir. Ngaku-ngaku zuriat Nabi tapi padahal bukan, juga kafir. Ngaku-ngaku zuriat Nabi, kafir. Nggak ngaku zuriat Nabi padahal zuriat, juga kafir. Panjenengan ini anak-anak Nabi bukan? Anak Nabi Adam alaihi salam. Jadi balik lagi Bapak Ibu, jadi beban sendiri sebetulnya. Nah, pada kesempatan kali ini ingin saya katakan, orang bisa mulia karena nasabnya, tapi ingat, orang juga bisa hina karena nasabnya. Kalau dia sombong dengan nasabnya, orang bisa mulia karena ilmunya, tapi orang juga bisa mulia, bisa hina karena ilmunya. Orang bisa mulia karena pangkat dan jabatannya, orang juga bisa hina karena pangkat dan jabatannya. Orang bisa mulia karena harta kekayaannya, tapi orang juga bisa hina gara-gara harta kekayaannya. Saya ingin ulas satu persatu. Pertama, orang bisa mulia karena nasabnya, tapi orang juga bisa hina karena nasabnya. Kapan orang itu bisa mulia karena nasabnya? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman itu, kata Allah, yang anak cucu mereka, dzurriyyat mereka mengikuti leluhurnya dengan keimanan, mutaba'ah, manut iman leluhurnya, manut akhlak leluhurnya, manut kesolehan leluhurnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami ikatkan keturunan mereka dengan leluhurnya yang mulia. Bahasa sederhananya begini, kita bisa mendapatkan kemuliaan leluhur kalau kita mengikuti mutaba'ah, melok, manut, nyontoh, ngikut iman dan akhlak leluhur. Tapi kalau kita nggak ngikut, bukan yang mendapatkan kemuliaan, malah mendapatkan kehinaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu, kata Nabi, satu, batarul haqq, menolak kebenaran. Gara-gara yang ngomong itu cangkeme cangkem parman, orangnya ahwal parman aja. Saya ini Pak disupak-supakkan orang. 2 tahun yang lalu saya dipiralkan, jangan ikuti ceramah si supak, pembenci habaib loh, pembenci ahlul bait. Siapa yang benci ahlul bait? Oh, kita cinta sangat kok. Mentang-mentang sing ngomong cangkem parman, orang ahwal cenah, orang pribumi katanya, ditolak kebenarannya. Wa ghamtun nas, dan ciri kesombongan itu merendahkan orang lain. Ingat, hati-hati dengan sombong. Orang sombong gak masuk surga.
Ada nggak sih orang sombong? Banyak. Orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Yang mana orangnya, Bu? Oh, nggak datang, geng. Hati-hati dengan kesombongan. Kita waghamtun nas itu begini, Bapak Ibu. Hukum asalnya atau peristiwa kejadiannya, asbabul wurud lah bahasa kitanya. Apa yang dimaksud dengan waghamtun nas? Merendahkan orang lain hanya gara-gara merasa nasabnya lebih mulia dari orang lain. Itu sebetulnya maksudnya. Jadi mentang-mentang darahnya darah biru, darahnya darah hijau, dengan darahnya apa sih? Oh, merah, sama berarti kita kan. Cuman nggak tahu kalau Mbak Yai Dimyati kayaknya rada ireng lah darahnya ya. Kayaknya ya. Jadi begini Bapak Ibu, mentang-mentang darahnya darah biru, merasa lebih mulia daripada orang lain, lalu merendahkan orang lain. Itulah yang disebut hadis itu. Makanya Rasulullah SAW dalam peristiwa Futuh Mekah, 10.000 pasukan tanpa membunuh senjata, senjata tersarung semua, memasuki kota Mekah, geger gede. Orang-orang Mekah kabur semua, nyumput di dalam rumah. Nabi masuk ke kawasan suci Masjidil Haram. Karena saking banyaknya manusia, untanya tidak bisa masuk. Maka Nabi turun dari untanya. Orang-orang ngomong apa? Nggak layak Rasulullah jalan kaki, mestinya beliau naik untanya. Nabi turun dari untanya, memerintahkan agar untanya ditambahkan. Lalu Nabi mengatakan apa? Beliau bersabda, Innallaha qad adhaba ankum ubbiyatal jahiliyah wa ta'adubaha bi abaiha. Langsung lengket, tak minum dulu ya. Innallaha qad adhaba ankum ubbiyatal jahiliyah wa ta'adubaha bi abaiha. Sesungguhnya kata Nabi, Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan jahiliyah, kebanggaan jahiliyah, ketakaburan jahiliyah, yang mereka itu membangga-banggakan nasab leluhurnya. Jadi kerjaan tepuk dada membanggakan nasab leluhur, kerjaan masyarakat jahiliyah. Lalu Nabi mengucapkan firman Allah Ta'ala, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tak lihat jam dulu. Loh, kata panitia jam 12 kurang seperempat selesai. Tanggung ya, tanggung pasti jam 12 lah. Dikit lagi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, orang bisa mulia karena ilmunya. Orang bisa mulia, bisa hina karena ilmunya. Ingat Bapak Ibu, kalau kita ingin memahami agama ini tidak dititipkan, ulang, agama ini tidak diwariskan kepada nasab. Agama tidak diwariskan kepada pejabat, tapi agama dititipkan dan diwariskan kepada ulama. Gini,